Dan nama saudara Daud, Simea, Guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Filia, Nada, Abinadab. Goliat datang dengan membawa nama ayah, saudara, dan pekerjaan Daud. Pendeta dan guru-guru sekolah minggu, saya Naira, dan kesulitan saya selama daring yaitu kurangnya fasilitas. Selamat Hari Minggu guru-guru sekolah. Nama saya Nurcinta Marito. Gloria dengan Daud. Gloria datang dengan saudara Daud, Simea, Eliab. Daud adalah pengembala kambing domba. Saya akan menyebutkan nama saudara-saudara. Daud adalah Eliab, Abinadab, Simea, dan Eliab, Abinadab, Simea. Daud datang demi nama Tuhan. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhitung, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Selamat pagi, Nang Theo. Selamat pagi Naila. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Nang Elera. Selamat pagi sekali lagi Nang Theo. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu di rumah. Iya, selamat pagi buat anak-anak sekolah minggu yang sudah menunggu ibadah dimulai dengan pakaian rapinya, dengan Alkitabnya, dan juga persembahan syukur. Dan yang terutama adalah tentu dengan hatinya. Oke Inang Elora, kita berdua saja enggak? Iya, Atau ada mau Inang bilang? enggak, masih ada yang lain loh Inang. Masih ada Inang Pika. Iya, tapi nanti dulu. Inang tahu nggak sudah berapa lama kita beribadah secara online? Kayaknya hampir 2 tahun ya Nang. Hampir Mendekati 2 2 tahun. Iya, Inang ada kerinduan nggak untuk menyebut nama-nama anak sekolah minggu seperti yang kita lakukan di ibadah sekolah minggu? Ada loh Inang. Oh iya. Coba aku dulu yang pertama ya Nang. Boleh, siap Inang pun semua nggak apa-apa. Inang, aku ingat Yemima, Erika, Rachel, Cecil, Jericho, Terus? Richard, Terus? Immanuel, Terus? Lambas. Lambas. Siapa lagi Inang? Terus? Coba Inang lagi Nang. Nah, itu tadi kalau tidak salah ada di sektor D dan C. Inang juga ada loh Nang, tentu dari sektor Inang sendiri. Yang setiap hari Minggu boleh bergabung dengan Inang. Ada Olive, ada Karissa, dan ada lagi yang lain. Terus dari sektor F ada Eunike, ada Martin, ada Marsha. Dari sektor A ada Kanaya, ada Hosnita, ada Cinta, siapa lagi? Septi. Septi, Pokoknya iya lupa kan. banyak. Lupa ya Nang? Iya Nang. Lupa. Mudah-mudahan
sekiranya permohonan kita Tuhan kabulkan, COVID ini segera berlalu sehingga ibadah kita boleh dilakukan secara tatap muka karena kita sudah rindu ingin bertemu langsung dengan anak-anak sekolah minggu. Oke, Inang Elora, langsung saja kita panggil guru-guru sekolah minggu yang lain. Oke, Inang Pikan, Kakak Nova, Tante Masni, Inang David. Mari kita bergabung. Oke, coba perhatikan anak-anak kami semua, guru sekolah minggunya sudah rapi, sudah senyum dengan manis, ya, sudah segar di pada pagi hari ini. Tentu anak-anak sekolah minggu juga sudah duduk manis juga tentunya ya nak ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian untuk memuji Tuhan kita. Hari ini kurasa bahagia. Musik beda. Ayo nyanyi semua ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini benar kami sungguh bersuka cita. Kami dapat bertemu dalam iman kami, dalam ibadah kami yang kami lakukan di dalam ibadah sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Batu Aji. Bapa di surga, Bapa yang baik, ketika kami mengikuti ibadah ini di dalam rumah kami masing-masing, tetapi biarlah kami bertemu di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan ibadah yang disediakan gerejamu pada pagi hari ini dapat kami ikuti dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan di dalam ibadah ini kami boleh menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami Tuhan konsentrasi yang penuh. Berkati kami Tuhan, berkaryalah Engkau Tuhan di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Agar benar-benar Tuhan kami boleh dengan serius datang memuji, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan setiap rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan di sini kami ada guru-guru sekolah minggu yang boleh ambil bagian bersama dengan Inang Fikar kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Inilah kami Tuhan guru-guru sekolah minggu dengan segala keterbatasan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memampukan kami di dalam melanjutkan pelayanan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadirlah Engkau di tempat kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu hingga ibadah ini kami akhiri nantinya. Terpuji termulialah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah sekarang kita mau gerak dan Lagu. Kalau gerak dan lagu itu tentu juga badannya harus bergerak. Kalau duduk bisa bergerak enggak Ina? Enggak, Ina. Enggak.
Berarti kita harus ajak anak-anak kita untuk berdiri. Iya. Seperti apa caranya Inang Elora? Laskar Kristus. Terus? Yes, saya. Lompat dan katakanlah, yes saya. Oke. Oke, sama-sama kita semua, guru-guru sekolah minggu dan Inang Pikar. Iya, ikut. Laskar Kristus, 1, 2, 3, ya. Laskar Kristus, yes saya. Oke. Sepertinya guru sekolah minggu sangat semangat ya Inang ya. Iya, semangat. Oke, Nang. Kita tes sekali lagi. Semangat siapa lebih tinggi, guru sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu? Masih ada anak-anak sekolah minggu yang Pasti. belum berdiri. Sekali lagi Laskar Kristus. 1, 2, 3, ya. Laskar Kristus. Yes, saya. Oke, ternyata anak-anak sekolah minggunya yang menang karena semuanya melompat ya. Dan Iya. guru sekolah minggu masih ada yang belum melompat. Maklum ya nak ya. Oke, kita angkat kembali lagu kita dalam gerak dan lagu, yaitu Aku Mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lagu yang kedua, Inang Teo. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Oke, sekarang lagu yang ketiga Inang Elora, Biar Kanak-Kanak. Ada 2 lagu yang kita ulangi dari 2 minggu sebelumnya ya, karena ada orang tua mengatakan, ih anak-anak kurang mengerti. Iya, Makanya kita ulangi lagi ya nak ya. Iya. Oke, sekarang kita nyanyikan lagi Biar Kanak-Kanak. Kanak-kanak. Biar kanak-kanak datang kepadaku.
Demikian gerak dan lagu kita untuk anak-anak sekolah minggu kami boleh tetap mengulang-ulang lagunya ya nak ya. Supaya apa? Untuk menambah perbendaharaan lagu kita. Betul Inang Elora? Iya, Dan Inang. sekarang anak sekolah minggu duduk kembali nak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Bersyukur kita bisa bertemu saat ini dan sudah bernyanyi ya, bersyukur pada Tuhan, bernyanyi gerak dan lagu ya, dan mau ikut bersama Tuhan tanpa embel-embel yang lain ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya ya dengan Alkitabnya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami hari demi hari. Dan pada saat ini kami rindu akan ibadah sekolah minggu dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik dan kami paham atas berkat tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam adik-adik semuanya. Ya, kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. Kita buka ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Ya, saya harap sudah buka semuanya. Kita baca sama-sama. Dengan judul Yosia, Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaannya. Tema kita untuk hari ini adik-adik, aku mau hidup benar. Oke, temanya apa adik-adik? Ingat gak? Aku mau hidup benar. Nah, tokoh yang kita pelajari dari Alkitab tadi bernama Yosia. Siapa tuh Yosia, Tante? Yang sering kita dengar Yosua ya, ini Yosia. Ya. Yosia ini adalah seorang raja. Namun masih muda. Masih 8 tahun. Ya, karena kerajaan di Israel sejak Raja Daud, Raja Salomo dan turun-temurun dengan anak keturunannya. Ya, sampai bernama Yosia, masih 8 tahun sudah seorang raja. Ya. Nah, jadi Yosia ini memerintah selama 31 tahun. Ya, selama 31 tahun. Pada masa itu adik-adik, ya, Yosia ini melihat, ya, menyaksikan bagaimana bangsa Israel, ya, di masa-masa pemerintahan ayahnya bernama Raja Amon, ya, dan kakeknya bernama Raja Manasye. Tapi pada saat itu rakyat bangsa Israel itu beribadah tidak semuanya kepada Tuhan. Ada namanya sinkretisme. Apa itu sinkretisme, Tante Rosa? Ya, sinkretisme itu baru dengar kita ya. Nah, jadi itu pencampuran antara iman yang benar kepada Kristus dengan berhala atau penyembahan berhala. Nah, pada masa itu ya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, ya benar di Bait Allah.
tapi ada juga menyembah berhala, patung-patung seperti itu. Baik yang patung-patung yang zaman dulu dibuat bahkan dari emas, dari tembaga, tapi itu disembah juga. Berdoa juga pada Tuhan. Nah, itulah sinkretisme, ya, dicampur beribadah kepada Tuhan, tapi berhala juga. Nah, pada masa Yosia di pemerintahannya ke-18 tahun, ya, dia melakukan reformasi. Ya, apa itu reformasi? Mungkin kelas besar udah dengar lah ya, reformasi. Nah, jadi reformasi di sini adalah perubahan suatu sistem, ya, kembali ke masa sistem yang berlaku, ya, atau perubahan suatu sistem dan ke masa sistem yang telah berlaku sebelumnya, atau mengembalikan hal yang benar, ya, seperti sudah berlaku sebelumnya. Nah, jadi pada masa itu adik-adik, ya, si Raja Yosia melakukan reformasi dengan cara apa? Pertama-tama Raja Yosia ini, ya, dia merenovasi bait Allah. Tahu kisahnya ya, bait Allah yang sudah direncanakan Raja Daud dan dilaksanakan oleh Raja Salomo, ya, itu berdiri bait Allah yang sangat megah. Namun pada saat itu, ya, Raja Yosia ini merenovasi, dirobohkan, ya, yang sudah rusak diperbaiki. Namun di sana ditemukanlah patung-patung berhala dihancurkan, dibumi hanguskan, dan di sana dia menemukan hukum Taurat Allah, ya, mana hukum Taurat Allah itu yang berisikan Tita 1 sampai 10, ya kan? Di sana Imam Hilkia, ya, Imam Hilkia membacakannya. Di sini titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, mendengar hukum Taurat Tuhan itu, Raja Yosia menangis, mengoyakkan bajunya. Dia merasa bersalah bahwasanya selama ini bangsa Israel telah menduakan Tuhan, ya. Sehingga Raja Yosia memerintahkan renovasi bait Allah. Bumi hanguskan, segala bentuk berhala, patung-patung disingkirkan, dihanguskan. Diambillah keputusan bahwasanya hanya boleh beribadah kepada Tuhan saja. Itulah bentuk reformasi yang dilakukan Yosia. Nah, pesan apa yang kita ambil dari firman Tuhan saat ini adik-adik? Yang pertama, Yosia mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Bagaimanapun lingkungan sekitarnya, ayahnya, Amon, dan kakeknya Raja Manasye tidak berlaku benar di hadapan Tuhan, tapi Yosia tidak memberontak, tidak melawan, tetap menghormati orang tua, namun tetap setia kepada Tuhan. Dia meneladani leluhurnya Raja Daud dan Raja Salomo. Ya, itu yang pertama. Ya, Yosia mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, jalan satu-satunya kebenaran adalah Tuhan. Ya, Tuhan adalah jalan satu-satunya kebenaran. Ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, itulah pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan di sini kita diajarkan untuk melakukan tekad, membuat tekad seperti ini ya. Tekadku dalam hidup. Nah, apa yang pertama? Ya, terserah kamu pilih ya. Rajin beribadah, gitu. Ya, membantu orang tua, tidak mencontek. Walaupun masih online, ya, kalau ada ulangan harian,
sudah dikatakan gurunya, kerjakan dengan jujur tanpa melihat buku catatan atau hal-hal yang lain. Jadi tidak mencontek. Kemudian rajin belajar, ya, rajin menabung, ya, membantu orang tua seperti itu. Kamu tuliskan seperti ini, buat pohon tekad namanya ya. Mulai dari kertas origami, ada pohonnya, ya, batangnya, ada cabangnya, ada daunnya, ya. Kamu tempel-tempel nanti tekadmu apa. Setelah mendengar firman Tuhan, ya, aku mau hidup benar. Ini tugas untuk kelas besar. Oke adik-adik, buat pohon tekad. Untuk kelas tengah, tugasnya menghafal titah kedua. Ya, ini tugas yang kelas tengah. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Itu untuk kelas tengah. Untuk kelas kecil, nah, adik-adik ingat lagunya? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Oke Kak Nova, kita panggilkan dulu, kita buat gerakannya. Itu untuk kelas kecil ya. Oke Kak Nova. Oke, Kita buat kita gerakannya bernyanyi. ya. Oke, Tante. Aku anak terang, Tugasku memberi terang, aku anak terang. Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Oke, Terima Tante. kasih Kak Nova. Demikian firman Tuhan untuk kita. Kita tutup dengan doa. Kembali kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajarlah kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah kepadamu Tuhan, untuk senantiasa kami akan rindu akan firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur dalam susah senang dalam segala Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sebagai ayat untuk mengantarkan kita mengumpulkan persembahan, diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Demikian firman Tuhan. Kita tutup ibadah kita berdoa. Sehenti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati hingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang berikan persembahan. Biarlah semuanya Tuhan yang berkati jadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Berikan kesehatan, rezeki, pekerjaan yang baik untuk orang tua anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan, kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu dan senantiasa rindu akan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik seturut kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.